Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang pengertian sesat pikir, macam-macam sesat pikir, dan relevansinya dengan penalaran hukum. Nah, baik, yang pertama, pengertian sesat pikir. Sesat pikir dalam bahasa Inggris disebut dengan fallacy. Adalah kesalahan dalam berpikir atau bernalar yang tampak logis pada pandangan. Tapi sesungguhnya keliru atau menyesatkan. Ketika ditelaah lebih dalam, sesat pikir bisa muncul karena kesalahan logika, manipulasi emosi, atau penyimpangan dari fakta. Dalam konteks penalaran hukum, sesat pikir menjadi masalah serius karena dapat menghasilkan argumen atau putusan hukum yang tidak adil, tidak rasional, atau menyesatkan. Oleh karena itu, penting bagi praktisi hukum untuk mengenali dan menghindari pikir dalam proses analisis hukum dan argumentasi di pengadilan. Kemudian macam-macam sesat pikir. Ada beberapa contoh. Yang pertama ada ad hominem. Yang penjelasannya ad hominem, penyerangan pribadi ataupun orang yang berargumen, bukan argumennya, dalam pengadilan. Serangan pribadi terhadap jaksa, pengacara, atau saksi tanpa membantah argumen hukum bisa merusak integritas hukum. Kemudian ada argumentum ad populum atau bandwagon, menganggap suatu argumen benar karena banyak orang yang mempercayainya. Pendapat mayoritas masyarakat tidak sah bisa dijadikan dasar hukum. Hukum hanya berdasar pada fakta dan norma yang berlaku. Kemudian ada argumentum ad baculum, yaitu ancaman, menggunakan ancaman kekuatan untuk memaksa penerimaan argumen dalam sidang. Tekanan atau intimidasi terhadap saksi atau pihak lain dapat membatalkan keabsahan proses hukum. Kemudian ada argumentum ad misericordiam atau meminta belas kasihan, memohon belas kasihan untuk mengalihkan perhatian dari kesalahan argumen. Bisa terjadi saat terdakwa meminta keringanan tanpa dasar hukum yang jelas dengan alasan emosional. Kemudian ada false dilemma, menyajikan hanya dua pilihan seolah tidak ada alternatif lain. Dalam perumusan kebijakan atau putusan hukum, pendekatan menyederhanakan masalah Kemudian ada strawman, mendistorsi argumen lawan agar mudah menang. Kemudian ada circular reasoning, kesimpulan digunakan sebagai premis sehingga tidak ada argumen baru. Dalam logika hukum, membuat putusan berdasar karena hukum berputar pada kasus yang belum dibuktikan. Kemudian yang terakhir ada post hoc ergo propter hoc, menganggap suatu kejadian menyebabkan yang lain hanya karena terjadi setelahnya. Dalam perkara pidana atau perdata, ini bisa menyesatkan penyusunan sebab akibat antara peristiwa dan akibat hukum. Kesimpulannya, memahami dan menghindari sesat pikir sangat penting dalam penalaran hukum untuk menjaga keadilan, rasionalitas, dan validitas argumen praktisi hukum. Hakim, jaksa, pengacara, dan mahasiswa hukum tentunya wajib memiliki kemampuan berpikir kritis dan logis agar tidak terjebak pada sesat pikir yang dapat mencederai proses hukum. Sekian, terima kasih.